Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Salatu wassalam ala nabiyyina Mustafa Muhammad bin Abdullah wa usratihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla jalaluhu. Ba'da'udzu billahi samii'il alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suma qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa in astaqal hadits kitabullah wa khal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatu fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, mustami'ina wal mustami'at dimanapun antum antuna berada, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali di majelis kita, madrasah kita, liqa kita. Semoga investasi amal soleh ini menjadi salah satu di antara catatan pemberat kita nanti di Yaumul Mizan, dan menjadi amal soleh kita yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Ta'ala. Tapi jamaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, di edisi hari Senin, insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha. Kajian terkait dengan masalah pembersihan jiwa dan bagaimana kemudian seorang muslim memahami akan kebutuhan jiwa. Baik, kita lanjut pasal berikutnya jamaah. Qala al-muallif rahimallahu taala, kita akan bicara terkait dengan anwa'ul qalbi wa aqsamuhu. Beberapa hal terkait dengan masalah pembagian hati dan jenis-jenis hati. Pastinya hati ini akan sangat berpengaruh ya. Bagaimana ketika kita beramal, bagaimana kita beribadah, itu akan kemudian terlihat bagaimana kualitas hati kita masing-masing. Semakin bersih, semakin baik hati kita, maka akan semakin baik pula amaliyah ibadah kita, akan baik pula lisan yang kita miliki, akan baik pula kepribadian yang kita miliki. Tetapi kalau hatinya ini buruk, hatinya ini kemudian jelek, hatinya ini adalah hati yang naudzubillah, hati yang kemudian disebut dengan hati marid, bahkan hati mayit, maka akan mencemirkan dan menggambarkan bahwa seorang tersebut kondisinya adalah seperti mayit atau paling tidak adalah hati yang sakit. Nah, oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan menyambung kembali jemaah. Kita berangkat dalam surah Al-Isra ya. Nanti bisa dibuka para hadirin, para pemirsa rahimakumullah. Terdapat dalam surah Al-Isra ayat 36. Ya, kita berangkat dari ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanggungjawaban yang Allah akan minta kepada kita salah satunya adalah dengan hati kita, pendengaran dan penglihatan kita. Dan tiga komponen ini jamaah sekalian, kata para ulama, sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan, menjadi awal bagaimana kemudian baiknya manusia. Ketika matanya dijaga oleh Allah Ta'ala dengan tidak melihat perkara-perkara yang haram, itu adalah nikmat yang akbar, nikmat yang a'dham, nikmat yang besar, karunia yang tak terhingga. Begitu pula pendengaran kita, apalagi di zaman akhir ini. Ketika kemudian pendengaran kita dijaga oleh Allah Ta'ala, ya, itu pun juga nikmat yang besar, nikmat yang a'dham. Ya. Maka patut untuk kita syukuri di zaman fitnah seperti ini, Allah berikan kepada kita untuk apa? Bisa tidak mendengar perkara-perkara yang haram. Ya. Nah, begitu pula hati kita jamaah sekalian. Di saat hati kita kemudian bisa istiqomah di atas ketaatan, hati kita bersih, itu pun juga nikmat yang besar. Maka salah satu di antara bagian diri kita yang bisa menggerakkan itu adalah hati. Ya. Makanya kata para ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, dia mengatakan bahwa lamma qalbu hadhil a'dha, ya,
kal malik. Jadi hati itu diibaratkan adalah seperti halnya raja. Jadi hati dalam tubuh kita itu seperti halnya raja. Ketika kemudian kita lihat yang namanya raja ketika memerintahkan kepada para jundutnya, para tentaranya, maka otomatis tentara itu akan mengikuti perintah-perintah rajanya. Maka sama kita katakan bahwa seluruh anggota tubuh kita ini akan bergerak. Ya, mau kemana kemudian pergi, mau kemana kemudian akan beraktivitas, bagaimana lisan kita ini berbicara, berkata, maka tidak lepas dari bagaimana kualitas hati kita masing-masing jemaah. Ya, karena hati yang akan menggerakkan. Hati yang akan menjadi apa? Penyetirnya. Sama dengan kita sebut bahwa seorang raja ini yang akan menyetir, bagaimana kemudian anak buahnya, prajuritnya, tentaranya. Hati pun juga demikian. Oleh karenanya, Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman, dalam Sahih Muslim dalam Kitab Masafah, dan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taalaan. Ya, hadisnya panjang, kita potong di akhir hadis. Ketika Nabi sebutkan ala fa inna fil jasadi mudghah. Ya, ingatlah bahwa dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Yang dimana segumpal daging itu kata Nabi idza saluhat saluhal jasadu kullu. Maka jika segumpal daging itu baik, segumpal daging itu positif, ya, maka seluruh amalia kita, seluruh perbuatan kita, ingat tadi kita katakan di mukadimah bahwa ketika lisan kita mengatakan kalimat-kalimat yang baik, itu tidak lepas dari hati kita. Ketika kemudian amalia kita adalah amalia yang soleh, gitu ya, bantu orang, kemudian rajin sholat berjamaah, itu akan mencerminkan hati kita. Karena Nabi katakan idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jadi ketika hati itu baik, maka semuanya baik. Fa idza fasadat, ya, fasada jasadu kullu, maka ketika kemudian segumpal daging itu rusak, dan ini adalah hati yang dimaksud dalam hadis ini, maka otomatis amal kita pun juga rusak. Nah, jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Maka hati ini punya peran yang sangat besar gitu. Untuk bagaimana menggerakkan aktivitas kita. Makanya kalau ada orang yang ucapannya itu kotor, ucapannya ini kemudian apa ya? Kalau saat ini ya mungkin ucapan-ucapan yang menjijikkan, ucapan yang khabisa, ucapan yang barangkali adu domba, ucapan ghibah, ucapan-ucapan yang kemudian membuat dosa. Ini semua tidak lepas dari kualitas hati, jemaah. Begitu juga bagaimana kemudian amalia, ya, tidak lepas dari hati. Oleh karenanya, seorang muslim wajib untuk mengetahui kira-kira tipe hati kita itu cenderung untuk mengajak kita beramal soleh atau naudzubillah malah cenderung untuk mengajak berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Tinggal dilihat, ya. Ketika kita cenderung kemudian beramal soleh, insya Allah Ta'ala itu bagian daripada apa? Hati yang baik. Walaupun nggak bisa kita kemudian mengatakan hati kita baik secara totalitas, secara 100%, karena faktanya terkadang bisa jadi hari ini baik, besok bisa tidak baik. Ya, makanya iman itu kan dalam takaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Yazidu wa yanqus. Iman kita itu naik turun gitu. Mungkin bisa jadi hari ini kualitas iman kita adalah iman yang baik. Naam. Mungkin hari ini kita bisa beramal soleh, iya. Mungkin hari ini kita bisa menjaga lisan kita, menjaga bagaimana pendengaran kita dari maksiat, menjaga pandangan kita dari perkara-perkara haram. Naam. Tapi untuk besok, lusa, wallahu a'lam. Ya, maka disinilah bagaimana kita senantiasa untuk menjaga, karena toh semua akan diminta pertanggungjawabannya, dan kita pun bahkan setiap langkah kaki kita, bahkan pergerakan kita, seluruh ya, seluruh anggota tubuh kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika hati orang itu sakit, ya maka dalam benaknya ini ya, dalam otaknya itu ya akan sakit. Dan ketika sudah hati dan otaknya itu sakit atau pemikirannya sakit, maka secara otomatis amaliyahnya pun akan sakit. Dan begitulah kondisinya seorang manusia. Tapi jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita lihat sekarang arah mana ini hati kita ini kira-kira, ya? Kira-kira hati kita ini arahnya ke arah yang positif kah? Ataukah hati kita ini arahnya yang kemudian negatif? Ataukah arahnya yang kemudian gambling?
Sebutlah dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan lawamah. Ya. Baik. Walamma kana al-qalbu yusafu fi hayati wa didduha. Jadi hati itu akan menjadi sebuah sifat bagi kehidupan manusia atau sebaliknya. Jadi kalau orang itu hatinya kemudian hati yang sebutlah hati yang mati, hati yang tidak kemudian berikan manfaat untuk dirinya, sama dengan dia mati, jemaah. Ya, sama dengan dia mati. Oleh karenanya para ulama membagi kriteria hati itu ada 3 macam. Ya, dan nanti kita akan lihat nih, kira-kira kita itu hati kita cenderung di nomor yang berapa, kemudian di hati yang bagaimana, itu kita bisa lihat dengan pembagian yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah al-qalbus sahihu, ya, aus-salim. Pertama kita sebut adalah hati yang sahih, ya. Hati sahih itu hati yang sehat. Atau istilah lain dalam Al-Quran digunakan hati yang salim, ya, hati yang selamat. Dan hati yang selamat berarti dia telah melalui ujian-ujian cobaan yang dia ketika bertemu dengan Allah Ta'ala dia mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan ujian dunia. Dan kita berharap itu semua, jemaah. Bagaimana kita punya hati yang baik, ya. Baik. Al-qalbus sahih aw salim huwal qalbus salim alladzi la yanju atau la yanju yaumal qiyamah illa man atallaha bihi. Jadi yang dimaksud dengan hati yang bersih, hati yang salim, hati yang sahih, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang dimana ketika dia menghadap Allah, ya, yang dimana tidak memiliki hati kecuali hati tersebut, hati yang selamat, hati yang salim. Dan salah satu di antara ayat yang menegaskan kalau hati salim itu menjadi penentu, jemaah, ya, dan bahkan menjadi kepastian bagaimana kemudian orang itu bahagia di hadapan Allah Ta'ala, itu terdapat dalam surah, ya, Syu'ara. Bisa kita lihat di ayat 88 sampai ayat 89, ya. Di mana ketika Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi di hari nanti itu tidak ada lagi faedahnya yang namanya harta, ya, kecuali dipakai untuk sedekah, sedekahun jariyah. Kemudian yang namanya anak, ya, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak yang kita miliki illa man atallah biqalbin salim. Melainkan orang-orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang yang salim. Dan ini yang kita harapkan, jemaah. Ketika kemudian hati kita awalnya dalam kondisi fitrah, ini baik, suci, kembali ke tauhid, kembali ke Islam, maka bagaimana kemudian hati ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salim pula. Bukankah ayat yang sering kita dengar dalam bacaan surah juz 30 ketika Allah Ta'ala akan berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang baik. Dan itu ada pujian loh. Ketika dipanggil Allah Ta'ala, ya nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menuju ampunan Allah. Kembalilah engkau menuju ridha Allah. Berarti jiwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali dalam kondisi terbaik. Ya. Sama dengan ayat yang mulia ini yang kita bahas. Ketika seorang muslim memahami bahwa kembalinya hati seorang muslim, kemudian dia bagaimana senantiasa memiliki hati yang salim, ya. Maka hati yang salim adalah hati seorang muslim, seorang mukmin yang baik. Faqila fi ta'rifihi, dan dikatakan di beberapa catatan oleh para ulama terkait dengan hati yang baik ini, hati yang sahih, hati yang selamat, anahul qalbul ladzi salima min kulli sahwah. Nah, jadi hati yang sahih, hati yang salim adalah hati yang selamat dari semua bentuk syahwat. Ya, tukhalif amrillahi wa nahyihi. Yang dimana hati yang salim adalah hati yang kemudian tidak terkena syahwat, tidak kemudian terjerumus dalam perkara-perkara keinginan terhadap dunia yang begitu kuat. Ya, kalau ini dunia hal biasa, manusia berkeinginan terhadap dunia, ya. Dan yang kedua, hati yang salim adalah hati yang selamat dari bentuk syubhat. Dua hal ini yang kemudian menjadi penghalang besar. Ketika hati kita adalah ingin jadi hati yang salim, hati yang sahih, nah dua penghalang ini, jemaah.
Kalau orang itu tidak kemudian terjerumus dalam bentuk syahwat, ada kemungkinan dia terjerumus dalam bentuk syubhat. Syahwat itu adalah tendensi keinginan yang kuat terhadap dunia, sedangkan syubhat itu masuk dalam ranah apa? Pemikiran. Coba kita lihat jemaah, kanan kiri kita, masyarakat kita, ya. Kalau mereka misalnya tidak digiring dengan bentuk bagaimana keinginan dunianya kuat, maka dia akan kemudian digiring bagaimana kemudian obsesi dalam berpikir. Dan ini salah satu di antara propaganda iblis, laknatullah alaihi. Jadi tidak kita pungkiri bahwa iblis itu punya program-program, punya kemudian kayak semacam kurikulum ya, yang kemudian bisa menyesatkan manusia. Jadi kalau dilihat kurikulumnya iblis itu luar biasa rapi, bahkan halus sekali. Bahkan kadang-kadang kita tidak terasa kalau kita sedang diajari oleh iblis, laknatullah alaihi, untuk berbuat maksiat, dan akhirnya hati kita menjadi hati yang hitam. Jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Baik, maka hati yang salim, hati yang sahih adalah hati yang terbebas dari bentuk semua syahwat, terbebas dari bentuk semua subhat. Ya. Subhat, syahwat itu adalah bukan hati yang salim. Keinginan tersebut yang kuat. Nah, wa kullu subhah ya tu'adul khair. Maka semua subhat. Ya, jadi syahwat itu termasuk ada syahwat dunia, ya, kemudian syahwat wanita, syahwat tahta jabatan dan lain sebagainya. Kemudian subhat itu masuk ke pikiran, ya. Nah, di sini ada subhatun tu'adul khair. Jadi subhat itu akan menolak akan kemudian al-haq. Akan menolak akan kemudian kebenaran. Secara otomatis itu. Ya. Nah, fasalima min ubudiyati masiwahu, ya. Dan hati yang salim, hati yang sahih, juga hati yang selamat dari bentuk pengibadatan, bentuk peribadatan selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak pernah menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah kuburan, tidak minta pada orang mati, tidak percaya dengan jimat, tidak percaya dengan dukun, tidak percaya dengan tempat-tempat yang dianggap bisa memiliki barokah, manfaat, dan lain sebagainya. Bukan demikian. Itu yang ketiga, ya, sifat hati yang salim dalam penjelasan ayat surah Asy-Syu'ara ini. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, hati yang salim adalah salima min tahkimi ghairi rasuli. Jadi hati yang salim, hati yang sahih, hati yang selamat adalah hati yang dia tidak berhukum, ya, selain dengan hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi undang-undang yang dipakai dalam prinsipnya itu adalah undang-undang Nabi. Undang-undang yang dipakai dalam undang-undang dirinya adalah undang-undang Al-Quran. Dan ini adalah salah satu di antara bentuk sifat seorang muslim, jemaah. Ya, makanya ketika kita berbicara seorang muslim yang baik adalah bagaimana kemudian dia memiliki ideologi, akidah yang lurus, pemahaman yang baik. Nah, kemudian al-qalbus shahih yang berikutnya, yang kelima, sifat daripada hati yang salim adalah takhallusat ubudiyatihi lillahi ta'ala. Jadi memurnikan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi macam beragamnya kalau kita lihat. Seperti misalnya, memurnikan dalam bentuk ibadah kan banyak, ya. Ibadah itu kalau kita definisikan, bahwa nilai ibadah itu adalah bagaimana kita ini menyembah Allah Ta'ala, yang kemudian definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali dhahira wal batina. Ya, bahwa yang namanya ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup, ya, keridhaan Allah, kecintaan Allah, baik ucapan, perbuatan yang nampak ataupun yang sembunyi. Sehingga di sini kita lihat beberapa aspek ibadah, seperti misalnya iradah, ya, kehendak, mahabbah, cinta, tawakul, tawakal, al-inabah, minta pertolongan, ya. Maka atau ketika taubat, ya, al-inabah, taubat. Maka orang yang kemudian dia menghadirkan, ya, memberikan semua bentuk ibadah kepada Allah, maka dia adalah hati yang sahih, hati yang salim. Baik, jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah, ya. Dan gambaran di antara hati yang baik juga, hati yang shalih adalah fa in abghadha fillah. Jadi kalau orang itu benci, ya, ini juga poin penting, jemaah. Jadi indikator hati kita itu adalah hati yang salim, hati yang baik, hati yang selamat adalah ketika kita membenci seseorang, maka bencilah karena Allah Ta'ala.
Maka kalau kita praktikkan kaidah ini, tidak ada orang itu kemudian membenci karena misalnya ya anggaplah ada pertikaian kecil dalam kehidupan, kan manusiawi ya. Pertikaian, percekcokan, perseturuan itu ya kejadian-kejadian dalam kehidupan manusiawi, hal yang biasa. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, itu hal yang wajar gitu. Nah, kadang-kadang ada yang sampai dia kebablas gitu. Jadi kebablas itu artinya dia tidak berbicara, tidak menyapa gitu ya. Sampai kemudian naudzubillah ya. Ini bertahun-tahun ya, bahkan sampai meninggal dunia, naudzubillah. Kalau sampai meninggal dunia berarti apa? Dia tercela, bahkan terlaknat, naudzubillah. Nah, jamaah sekalian arsadana wa arsadakumullah. Taib, begitu juga ciri-ciri hati yang sahih adalah ida'a'ta ya, atau a'ta lillah. Jadi kalau memberi, ya memberi karena Allah Ta'ala. Wa man man'a lillah. Barang siapa yang kemudian menghalangi, maka dia menghalangi karena Allah Ta'ala. Wa la yakfi hadha hatta yuslim min al-inqiyadi wal tahkim atau tahkim likulli ma'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ini tidak akan dikatakan kemudian menjadi hal yang cukup gitu ya, melainkan bagaimana kemudian seseorang tersebut hatinya tidak lain adalah kemudian tunduk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek, dalam semua hal, dalam semua perbuatan. Tapi jemaah sekalian arsadana wa arsadakumullah. Jadi teringat dalam sebuah ayat ya. Jadi kalau berbicara masalah mendahulukan semua apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an, semua yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita bisa merujuk jamaah sekalian, dan ini kita bahas juga ya di kajian kita setiap hari Rabu siang. Bagi para pendengar, bagi teman-teman sekalian yang mengikuti kajian kita ada di hari Rabu siang juga, dan laisa min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari Jumatnya kita bahas terkait dengan Al-Firqatun Najiyah atau Minhaju Firqatin Najiyah. Dan di situ ada bahasan yang kemudian kita sampaikan terkait dengan ayat surah Al-Hujurat yang pertama. Ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wattaqullaha innallaha sami'un alim." Nah, ayat ini kenapa kita angkat juga di pembahasan kita? Karena hati yang sahih, hati yang salim, hati yang selamat, itu tidak pernah kemudian melangkai Al-Quran, melangkai As-Sunnah As-Sahihah. Tidak. Bahkan Allah panggil orang-orang yang beriman, janganlah kalian melangkai, mendahului ucapan Allah, perkataan Allah, firman Allah, dan sabda Nabi SAW yang sahih. Ya. Padahal di hari ini, naudzubillah, katanya adalah seorang muslim yang baik, ya, seorang muslim yang punya hati yang baik, tetapi terkadang dia itu kemudian mendahului Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah. Ini naudzubillah. Ya. Padahal seorang muslim bukan demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, tab itu yang pertama terkait dengan al-qalbus sahih atau al-qalbus salim, ya. Jadi kita masuk poin yang kedua jamaah sekalian, dan semoga kita termasuk di antara hati yang salim, hati yang sahih, ya. Poin yang kedua, setelah kemudian kita kupas terkait dengan hati yang sahih, hati yang salim, ya, dan banyak sekali hal-hal di situ yang harus kita pahami. Yang kedua adalah al-qalbul mayyit, lawan daripada al-qalbus salim atau al-qalbus sahih. Hati yang terkategorikan sebagai hati yang mati. Ini yang disebut dengan diddu qalbus salim, lawan daripada hati yang sahih, hati yang selamat. Ciri-cirinya apa hati yang mati ini jamaah sekalian? Ya, indikatornya adalah fahuwa la yu'raf, ya, atau la ya'rifu rabbah. Jadi hati yang mati ini adalah hati yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Naudzubillah. Ini adalah hatinya orang-orang apa? Orang-orang kafir. Wa la ya'buduhu bi'amdihi. Dan orang yang tidak menyembah, mengabdi, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, ya. Maka ini adalah hati yang mati. Wa ma yuhibbuhu wa yardahu, ya, dan juga tidak kemudian cinta kepadanya, tidak ridho kepadanya. Bal huwa waqifun ala syahawatihi. Bahkan dia ini hati yang kemudian berputar gitu, hati yang ya tidak lepas dari bentuk syahwat, tidak lepas dari bentuk subhat, tidak lepas dari bentuk kenikmatan dunia.
Dan hati yang ini dikategorikan adalah hati yang kemudian benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kemudian tidak suka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat kriteria-kriteria hati seperti ini itu bisa kita lihat di masyarakat. Misalnya ada orang yang menghalangi dakwah tauhid. Ada orang yang mendakwai dakwah al-haq. Ada orang yang mendakwai dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang yang menghalangi terkait dengan dakwah kebenaran. Ini na'udzubillah. Jika ada di antara seorang muslim khususnya, ketika dia kemudian berbicara masalah dakwah, kemudian dihalangi dakwah, ya, dia katakanlah dia kenal dakwah, tapi dia penghalang dakwah. Maka na'udzubillah. Ya. Tipe seperti ini adalah orang-orang yang kemudian dia dikategorikan sebagai orang yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah orang yang kemudian dibenci oleh Allah. Ya. Nah, hati yang mayit adalah hati yang menghalangi dakwah tauhid. Maka jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid, ada orang-orang yang benci dengan dakwah Islam, ada orang-orang yang kemudian tidak ridho dengan tersebarnya sunnah di seluruh penjuru dunia, maka kemudian dihalang-halangi dan lain sebagainya, maka tidak lain itu adalah indikasi bahwa dia adalah hati mati. Na'udzubillah. Ya. Fahuwa la yubali idza faza bisyahwati. Dan ini masa bodoh, ya, masa cuek dia. Pokoknya nggak mau tahu, ya. Mau dia bergelimpang dengan syahwat, mau dia kemudian penuh dengan subhat, masa bodoh saja. Apa yang dia yakini, apa yang dia itu yang dilakukan. Ya, karena emang hatinya mati. Dia tidak punya kemudian pendirian, tidak punya bahkan ketetapan untuk kemudian dirinya ini diantarkan kepada kebaikan. Tidak ada sama sekali. Na'udzubillah. Ya. Dan hati yang seperti ini adalah hati yang kemudian otomatis falhawahu imamuhu. Maka secara otomatis hawa nafsunya itulah menjadi apa? Imamnya, menjadi petunjuknya. Ya. Wasahwatuhu atau wasahwatu qaiduhu. Sedangkan kemudian sahwatnya inilah menjadi apa? Penyetirnya. Wa na'udzubillah. Sehingga ketika model tipe manusia yang seperti ini, maka ajahlu saikuhu. Jadi bahkan kebodohan itu menjadi sopirnya. Ini bayangkan loh. Kalau ada orang yang kemudian dia ini hatinya benar-benar mati, maka otomatis yang namanya syahwat itu akan menjadi apa? Akan menjadi imamnya. Kemudian hawa nafsunya menjadi imamnya. Kemudian kebodohanlah yang akan menyetir dia. Sehingga dalam kondisi seperti itu, al-ghaflatul murtaqabah. Maka dia menjadi orang yang sangat lalai dan na'udzubillah summa na'udzubillah fahuwa bil kufri. Maka dia terkategorikan orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taksiri a'radihi, ya, dunyawiyah. Maka dia akan berupaya untuk menggapai dunia sebanyak-banyaknya. Ya, makanya kita lihat jemaah. Berapa orang-orang yang kemudian mengorientasikan dirinya untuk kemudian memiliki status sebagai Abdul Dinar wa Abdul Khamisah, ya, hamba-hamba dunia, hamba-hamba materi, ya. Ini banyak loh kalau kita jumpai bagaimana kondisi umat saat ini. Mereka adalah orang-orang yang terkadang kemudian menghambakan dirinya kepada dunia ini. Na'udzubillah. Nah, jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Kalau sudah seperti ini, nah, apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala? Kalau hati yang sudah seperti ini, maka wayattabi'u kullu syaitanin murid. Ya. Maka marid, ya, semua syaitan ini akan mengikuti setan-setan jahat, ya. Kullu syaitanin marid, semua setan-setan jahat ini akan mendampingi dia. Bayangkan tuh, hati sakit, bahkan bukan cuma sakit, hati yang mati itu kanan kirinya itu setan. Jadi akan mendampingi dia setan, yang akan membimbing dia setan. Setan apa? Setan yang jahat. Ya. Dan kalau sudah seperti ini juga, maka orang yang memberikan nasih tidak ada manfaatnya. Berat. Makanya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kemudian, ya, ini barangkali ketika kita berbicara nasihat nih, makanya kan benar ya, ketika Allah Ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu berikan manfaat pada orang yang beriman. Jadi kalau misalnya ada nasihat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali, kok kita kemudian tidak mendapatkan manfaat dari nasihat tersebut, maka
bisa dikatakan barangkali hati kita adalah hati yang bermasalah. Karena bisa jadi ketika seorang muslim sudah diingatkan berkali-kali, dinasihati berkali-kali, diberikan tausiah, bahkan kemudian diberikan ya bacaan Islami, majalah dan sebagainya, tapi dia enggan untuk berbuat kebaikan, enggan untuk menerima. Maka ingatlah, hati seperti ini adalah hati yang naudzubillah, hati yang buruk. Taib jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Taib, kemudian kalau kita lihat dalam penjelasan yang lain, misalnya dalam sebuah hadis, ya, dan ini dikatakan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau dari sahabat Abu Darda secara marfu'an, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sahibu hadal qalb saqam. Jadi pemilik hati mati itu adalah hati yang kemudian menderita, sengsara, ya. Wa na'udzubillah, ya. Ketika sudah seperti ini, maka ketika dia mu'asyiratuhu, maka menjadi sumun. Ketika dia sedang bergaul, berinteraksi, maka semuanya yang dia keluarkan tidak lain adalah apa? Racun. Ya. Wa majalisatuhu halakun. Dan ketika dia duduk dengan teman-temannya, maka duduk itu, teman-temannya itu dalam kondisi di tempat yang sedang hancur. Na'udzubillah jamaah sekalian. Jadi dampak daripada hati yang mayit ini luar biasa. Ya, jadi temannya ini akan sakit, kemudian mungkin kanan kiri tempat pergaulannya ini akan terkena racun, kemudian tempat majelisnya pun disebut sebagai tempat yang membinasakan, karena dia tempat, ya naudzubillah, orang-orang yang tidak baik. Makanya kenapa dalam Islam itu diberikan sebuah kaidah bahwa kenapa kita ketika berteman itu disuruh milih teman yang baik, ya karena memang minimal kalau kita belum baik, kita punya komunitas yang baik, minimal wadah yang baik untuk kita menjadi insan yang baik, kan begitu. Tapi kalau misalnya kita berteman dengan orang yang nggak baik, ya memang kita mungkin waktu itu masih kategori baik, tetapi paling tidak kita itu mendapatkan keburukan, akan dicap sebagai orang yang mungkin nakal lah, dicap sebagai orang buruk dan sebagainya. Tapi jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Kemudian poin yang ketiga, dan ini kategori hati yang ketiga dan yang terakhir, faqala al-muallif rahimallahu taala al-qalbul marid. Ya, jadi hati yang kategorinya sakit. Nah, ini hati yang barangkali kita semua, ya. Kalau kita bicara hati yang salim, sahih, kita berharap. Tapi apakah kita hatinya seperti itu terus? Wallahu a'lam. Ya kan? Kita nggak tahu. Apakah kemudian kita masuk kategori hati yang kedua? Naudzubillah. Kita berharap semoga tidak termasuk di antara hati al-mayyit, jangan sampai. Tapi kemungkinan kita itu hati yang ketiga ini loh. Hati yang sakit. Mungkin hari ini sakit, besok sehat, besok sakit lagi. Sehat lagi, sakit lagi. Ya. Makanya hati ini adalah qalbul lahu hayat. Hati yang kemudian dikategorikan memiliki kehidupan. Nah, berarti masih hidup dia. Tetapi kadang-kadang golib itu kebanyakan. Sakit, sehat, sehat, sakit. Ya. Dan ini yang disebut dengan kemudian al-imanu yazidu wa yanqus. Bahwa kualitas iman kita itu terkadang naik, terkadang turun. Makanya oleh karena itu, bagaimana kita ini bisa mengecas ya, amalia kita, iman kita, kualitas ubudiyah kita, agar jangan sampai kemudian kualitas iman kita itu turun gitu. Seperti hari ini jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun antum berada bisa mendengarkan halaqah ilmu, bisa kajian bersama. Salmiakan di atas kebaikan dan kebenaran itu bagian daripada untuk mengecas iman, untuk mengecas kemudian bagaimana hati kita agar jadi hati yang baik. Ya, makanya kalau misalnya di hari-hari seperti ini kan masa-masa di mana kita itu mau halaqah kan jauh ya. Mungkin tempat-tempat belum dibuka halaqah ilmu. Kemudian juga barangkali tempat-tempat majelis juga belum dibuka sebagaimana layaknya ketika sebelum masa pandemi. Maka kita bisa mencari tempat-tempat kajian online, atau mungkin kita bisa melihat video-video cuplikan, atau mungkin siaran ulang dan lain sebagainya, untuk mengecas bagaimana kualitas iman kita. Baik, kita katakan tadi bahwa al-qalbul marid, hati yang disebut dengan hati yang sakit adalah qalbu haya, hati yang hidup. Jadi tenang aja, terkategorikan oleh para ulama sebagai hati yang hidup. Tetapi terkadang kemudian aghlabnya kebanyakan manusia itu ketika di saat hatinya kemudian sakit, maka biasanya hati ini cenderung untuk kemudian mengikuti kebiasaan hati yang sakit.
Sehingga muncul dalam makna yang lain dalam kategori hati adalah kata para ulama seperti halnya hati atau jiwa yang lawama, suka galau, gembre. Ya. Ini yang kemudian perlu kita ketahui. Ada loh tipe-tipe hati yang sifatnya itu apa ya? Ya kalau kayak cuaca itu kadang-kadang panas, kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan. Ya. Ya. Itu hati yang disebut dengan lawama. Tetapi lawama itu lebih cenderung untuk galau yang kemudian berbuat dosa. Tetapi kalau kita lihat bahwa hati marid itu di saat dia berbuat maksiat, maka dia adalah hati marid. Di saat besok beribadah, maka dia menjadi hati yang sahih, kan begitu, hati yang sehat. Nah, bisakah kita kemudian menjaga jamaah sekalian bagaimana kemudian hati kita adalah hati yang senantiasa minimal kita berupaya untuk menjadi hati yang sahih, hati yang sehat. Nah, wal ikhlasu lahu wa tawakkul alaihi. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita senantiasa memiliki kunci keikhlasan dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla agar kemudian mahuwa madatu hayatihi. Jadi kemudian menjadilah kehidupan yang kemudian hal yang sangat dekat dengan diri kita adalah memahami bahwa ikhlas dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Dan jangan sampai menjadikan syahwat sebagai imam kita. Maka jadikanlah kesungguhan kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala agar jangan sampai muncul dalam diri kita adalah sifat yang kemudian disebut dengan penghancur amal, ya, seperti hasad. Penghancur amal berikutnya seperti al-kibr, sombong. Ya. Dan hasad itu dalam istilah bahasa Arab, ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab seperti dalam kitab Al-Kubra, ya, dan juga terdapat dalam Sahih Muslim ketika menjelaskan terkait dengan sifat hasad itu seperti halnya orang itu kalau diistilahkan adalah seperti kayu bakar, ya, yang terbakar yang kemudian akan hangus. Sedangkan hasad dalam istilah fikih dan dalam istilah Al-Quran dan hadis Nabi adalah antakroha tilkan ni'ma li akhika. Ya. Kemudian fatuhibbu zawalu anhu. Jadi hasad itu adalah engkau benci nikmat yang menempel atau yang ada dalam diri saudara Anda. Bukan cuma itu, tetapi engkau itu berharap nikmat itu hilang dari saudara Anda. Itu hasad. Ya, misalnya kita melihat, itu ada teman punya mobil misalnya, kemudian aduh semoga mobilnya bakar gitu atau hilang atau dicuri orang, ya, biar dia nggak punya. Nah itu yang naudzubillah, ya. Dan ini fahuwa madmum, ini adalah perkara yang tercela, bahkan terlarang, bahkan perkara yang diharamkan dalam syariat kita, ya. Maka hasad dalam Islam semuanya dilarang kecuali dua hal. Boleh kita hasad iri, ya, kalau bahasa kita iri, tapi kalau hasad yang tercela ini adalah bukan cuma iri, tetapi dia berharap nikmatnya hilang gitu dari saudaranya. Naudzubillah, ya. Insyaallah ini hati, ya. Dan hati tidak ada yang tahu, bisa jadi mungkin kita melihat saudara kita ini memiliki kelebihan harta, tiba-tiba muncul sekilas dalam hati kita hasad, naudzubillah. Baik, adapun al-kibr tadi kita sebutkan bahwa jangan sampai ya sifat-sifat ini nempel dalam diri kita karena ini akan membuat hati kita itu sakit terus. Yaitu sifat sombong. Dan apa itu sombong? Sombong itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu hakikatnya adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini hadis dalam Sahih Muslim di nomor 89 di jilid yang kedua. Ketika beliau menjelaskan terkait dengan masalah bab al-ujub, ya, sombongan atau al-kibr. Baik, jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah, ya. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan, ya, ketika hati kita sakit, ya, maka ketika hati kita sakit yang bisa kita lakukan, ya, dan kita akan bahas insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang terkait dengan asbab, ya, asbabu mardi qalbi. Jadi sebab-sebab bagaimana hati itu bisa sakit, itu insyaallah ta'ala akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Nah, yang akan kita fokuskan pada kesempatan pertemuan kita pada siang hari ini adalah setelah kita tahu jenis hati kita itu dibagi tiga, gitu ya. Jadi ada hati yang disebut dengan hati salim atau sahih, ada hati yang mayit atau hati yang mati, dan ada hati yang disebut dengan hati al-marid, sakit. Nah, kira-kira kecenderungan hati kita itu masuk di hati yang jenis keberapa, gitu? Apakah masuk di jenis yang pertama, yang artinya salim, selamat terus, atau karena na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya, semoga tidak terjadi, masuk di kategori hati yang kedua, ya, mati. Ataukah mungkin yang ketiga? Kalau hati kita jenis yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah,
maka kita masih ada kesempatan untuk menjadi insan yang salim, yang sahih, hati yang baik. Dan ingat tadi ayat yang mengatakan ya, yang kita baca dalam awal ketika kita sampaikan terkait dengan hati yang salim, itu bisa menjadi jawaban, menjadi penentu keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Oh, taib, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, baik di YouTube ataupun di Instagram atau di media yang lain. Baik, Ustaz, ada pertanyaan dari Facebook. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Termasuk golongan hati apakah apabila hati kita terusik dengan nikmat orang lain, namun di satu sisi ingin keluar dari perasaan semacam itu? Apakah tergolong hati mati atau hati yang sakit? Taib, barakallahu fiik ya. Ya, ini kami ingatkan juga bagi teman-teman yang nonton live, jika memang ada pertanyaan nanti bisa berikan komennya aja, baik di YouTube ataupun di Facebook, atau mungkin juga bisa di Instagram ataupun di manapun yang menonton live kita pada siang hari ini. Teman-teman bisa menanyakan di akun yang ada di media kami. Taib, terkait dengan pertanyaannya hati jenis mana Ustadz, ketika kita kemudian merasa iri dengan harta seseorang ya, tetapi kita mengingkari itu gitu. Tadi kita katakan jamaah sekalian di poin yang terakhir ya. Jadi hati yang marid, hati yang sakit itu kadang-kadang muncul gitu ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau menyebut bahwa kemungkinan hati yang marid itu adalah kena hasad. Ya kan? Kena kesombongan, muncul iri, muncul kiber, muncul macam-macam itu tadi kita sebut. Nah, di saat seperti itu kita sadar benar, segera istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kemudian hati kita ini meneruskan niat-niat tadi. Hasad-hasad tadi, ya. Kalau sampai kita teruskan, maka kita menjadi kriteria nanti bisa jadi adalah hati yang marid, dan ketika hati yang marid, maka bisa jadi hati yang mayit. Nah, dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman bahwasanya kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ada kalanya ketika orang berbuat maksiat, dalam sebuah hadis Nabi juga katakan bahwa nuqtatus sauda fi qalbi. Jadi hatinya diberikan titik hitam sekali maksiat. Terus seperti itu. Sampai ketika sudah hitam, maka menjadilah hati yang mati, hati yang mayit, dan itu naudzubillah. Jadi kalau ditanyakan tadi terkait dengan contoh atau kasusnya adalah terkategorikan di saat hasad itu muncul, maka kita terkategorikan hati yang marid, hati yang sakit. Ya, maka jangan sampai diikuti dan segera beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ada lagi? Baik. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara agar hati yang sakit maupun hati yang mati itu dapat dikonversikan kepada hati yang salim? Baik. Iya, pertama terkait dengan hati yang mayit, ya kalau sudah hati mati ini ya semoga Allah berikan hidayah dan taufiknya, itu hanya yang bisa kita doakan gitu, dan hanya itu yang mukjizat yang barangkali bisa didapat. Karena kalau sudah hati yang mati, itu kan hatinya orang-orang kafir. Dan yang bisa membuka dan mengetuk adalah Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan apa? Hidayah. Ya, hidayah itu taufik, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ya. Tetapi kalau sudah bicara kemudian hati yang mati, ya kita kembalikan kepada hidayah itu taufik, ya. Adapun yang kedua terkait ketika misalnya ya seseorang ini kemudian terkena hati yang marid, hati yang sakit, maka segera dia kemudian bangkit dan bangun, sadar bahwa dia adalah terkena hati yang marid ketika dia berbuat maksiat. Tinggalkan maksiat, lakukan amal soleh, ya, dan bergaulah dengan teman-teman yang soleh, dan milikilah orang-orang yang kemudian senantiasa istiqomah. Insyaallah taala dengan demikian kita akan menjadi hati yang sahih dan hati yang salim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz, cukup. Baik, jazakallahu khair. Demikian ikhwah fillah wa akhwat fiddin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Bagi antum semua yang baru bergabung bisa mengikuti kajian rutin kami live ya. Untuk hari Senin itu kita akan bahas sebuah kitab Tazkiyatun Nufus wa tarbiyatuha kama yuqarriru ulama ussalaf, karya daripada Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Abi Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali rahimallahu taala. Dan di hari Rabu antum juga bisa mengikuti kajian kami rutin ba'da duhur atau jam 1-an kurang lebih
dengan tema Laisa min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khusus hari Jumat pagi jam 8 kurang lebih sampai jam 9 kita bahas kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.